Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 8 November 2020, bertepatan pula dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Alhamdulillah di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu, dipancarluaskan dari gelombang 102,3 FM Radio Rasi. Dan tentu saja ini akan senantiasa menjadi hari-hari yang menginspirasi untuk senantiasa kita hadirkan kemuliaan dan keberkahan lewat investasi ibadah dan amal saleh. Mari kita hiasi setiap langkah hidup dan kehidupan kita dengan menghadirkan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang tidak ada hal yang paling indah di dalam kehidupan ini manakala kita memungkas lembaran perjalanan kehidupan kita, tatkala kita dipanggil pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang peroleh kemenangan, ditandai ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, dan tentu keridhaan itulah jalan kemuliaan di sepanjang apa yang sudah kita lewati dalam kehidupan ini. Senantiasa kita berlindung diri kepada Allah agar tidak digelincirkan dari keimanan setelah petunjuk itu hadir datang di dalam kehidupan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dengar rasa insyaallah di kesempatan pagi hari ini tema kita jalan hidayah itu hanya di sisi Allah. Jalan hidayah itu hanya di sisi Allah. Kita akan buka surah An-Naml surat ke-27 ya, dimulai pada ayat ke-77 ya, hingga ayat ke-81 insyaallah. Kita akan bacakan dulu ya ayatnya di surah An-Naml surat ke-27 dimulai pada ayat ke-77 hingga ayat ke-81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Inna rabbaka yakdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Sungguh Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukum-hukumnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakallah kepada Allah, sungguh engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'ul summa du'a idza walau mudbirin. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya, engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami lalu mereka berserah diri. Dengar rasa inilah ayat-ayat yang kita baca di surah An-Naml surat ke-27 dimulai pada ayat ke-77 hingga ayat ke-81. Melalui ayat-ayat yang kita baca tentu saja kita akan menemukan banyak hikmah, banyak pelajaran sekaligus tazkirah peringatan. Karena di dalam Al-Quran tentu saja kita menemukan banyak hal yang akan memberikan bimbingan dan arahan terindah di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Melalui ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pembelajaran terkait dengan ayat-ayat qauliyah
ya kan, yang tersurat dari apa yang kita baca dalam Al-Quran maupun kauniyah yang tersirat, ya kan, lewat berbagai peristiwa, berbagai kejadian di jagat raya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya petunjuk dan tentu saja akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, inilah gambaran dari apa yang tentu saja senantiasa harus kita yakini kebenarannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan itu dan Allah ingatkan itu di ayat ke-77. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengar dengan Al-Quran mereka yang beriman memperoleh petunjuk, gitu kan, sehingga ia tidak akan salah arah dan langkah di dalam melangkah. Ia juga tentu tidak akan terjebak, begitu kan, pada jalan hidup yang berujung pada kehinaan dan kebinasaan, terlebih kerugian. Karena melewati Al-Quran tentu saja dia senantiasa terbimbing, berikan kepastian tentang jalan hidup yang harus ditempuh. Oleh karena itu betapa beruntungnya mereka-mereka yang senantiasa berjuang untuk senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai jalan hidupnya, sebagai petunjuk, gitu kan. Karena tentu saja dengan petunjuk jalan hidup yang ada di dalamnya akan terbukti kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini tentu saja hanya bagi mereka-mereka yang beriman kepada Al-Quran. Demikian juga halnya pendengar asih dengan Al-Quran, mereka yang beriman akan memperoleh rahmat dan kemuliaan. Sehingga mereka terjaga, begitu kan, dari segala bentuk kehinaan, dari segala bentuk ketercelaan. Karena dengan Al-Quran ia memperoleh jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang sudah mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada seorang pun yang akan dapat menghinakannya. Tak ada seorang pun yang bisa mencelakakannya, menggelincirkannya kepada jalan-jalan yang bengkok. Sebab tentu saja keridhaan Allah itulah yang nanti pada gilirannya akan menguatkan langkah dirinya untuk senantiasa berpijak pada jalan hidup yang lurus, pada jalan hidup yang benar. Namun sebaliknya, bila manusia meninggalkan atau berpaling dari Al-Quran dan kemudian pada akhirnya dia kehilangan ridha Allah, maka ia hanya akan berhadapan dengan kehinaan dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan atau menolak terkait dengan apa yang sudah Allah kehendaki. Sekalipun kekuatan dari berbagai kekuatan yang ada, begitu kan, dikerahkan begitu untuk menahan atau menolaknya. Maka berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak berpaling dari Al-Quran adalah bagian dari langkah hidup yang akan memuliakan. Dan ini hanya terjadi kepada mereka-mereka yang beriman. Artinya mereka-mereka yang tunduk patuh kepada Allah. Siapa mereka yang beriman itu? Ditandai ketika Al-Quran mengisyaratkan di ayat yang lain di surah Al-Anfal kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang tatkala disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, ya, karena khauf, adanya rasa takut, adanya rasa khawatir manakala mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya senantiasa berupaya dan diupayakan agar berada pada garis lurus, hidup dalam ketaatan, hidup di dalam ketundukan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Inilah ayat ke-77 di surah An-Naml, ya, yang tentu memberikan penguatan kepada kita untuk senantiasa meyakini
dan menghadirkan kembali setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita dengar dari Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Sehingga ini akan memberikan rahmat, keridhaan, begitu kan. Jalan kemudahan dari jalan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, diawali ketika langkah kita juga senantiasa berada pada garis lurus dari kehidupan yang kita jalani. Kalau kata orang selamat bengkok sinembah begitu ya. Jadi selalu mengabdi kepada Allah dan sandaran depannya kembali kepada Allah. Ketika Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk bagi hamba yang beriman, maka tentu saja dia akan menemukan bukti, dia akan menemukan dalil-dalil yang menunjukkan tentang kebenaran tauhid yang menjadi inti dari risalah, tugas kenabian dan kerasulan. Sehingga dia tidak akan berpaling darinya. Bagaimana Al-Quran juga di dalamnya berisikan hukum-hukum, ya kan, yang akan sangat dibutuhkan oleh manusia begitu ya untuk mencapai kebahagiaan hidup baik dunia maupun di akhirat. Namun ini tentu saja hanya bisa difahami oleh mereka-mereka yang hatinya memang menerima kebenaran Al-Quran. Karena bagi mereka-mereka yang menolak, bagi mereka-mereka yang membangkang tentu saja akan makin jauh, bahkan makin lari dari kebenaran. Bagaimana Al-Quran juga bisa menjadikannya sebagai jalan rahmat di dalam kehidupan bagi hamba yang beriman. Karena tentu saja melewati Al-Quran yang dibaca, melewati Al-Quran yang didengar, dari apa yang kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ia akan bertutur tentang berbagai peristiwa dari berbagai kejadian yang terjadi di masa lalu. Ya, tentu saja ini sebagai bentuk iktibar pembelajaran, sebagai bentuk tazkirah peringatan. Sehingga di dalam Al-Quran tentu saja tidak akan terjadi begitu ya perselisihan. Ya, karena awal perselisihan itu terjadi ketika manusia sudah berpaling dari Al-Quran. Ya, karena itu di ayat ke-77 ini Allah Subhanahu wa taala pertegas begitu ya bahwa Al-Quran itu benar-benar akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sehingga bagi hamba yang beriman dia akan menemukan jalan hidup untuk bersandar kepada hukum-hukum Allah yang di dalamnya tidak akan ada perselisihan. Di ayat ke-78 ya di surah An-Naml dinyatakan, Inna rabbaka yakdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Sungguh Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasanya Allah akan menyelesaikan semua persoalan yang selama ini diperselisihkan begitu kan. Kalau kita baca ayat ini kan terkait dengan bagaimana sikap kalangan Bani Israel yang senantiasa berhadapan dengan berbagai persoalan-persoalan yang diperselisihkan di antara mereka. Ya kan? Maka lewat Al-Quran Allah SWT memberikan penjelasan bahwa Al-Quran ini akan memberikan petunjuk jalan. Bagaimana Allah SWT akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang muncul di antara mereka dengan hukum-hukumnya. Dan hanya mereka-mereka yang bertahkim, hanya mereka yang berhukum kepada hukum Allah, maka pasti mereka akan bisa menyelesaikan semua persoalan yang mereka hadapi. Dengan demikian yang batil akan mendapatkan ganjarannya berupa azab, dan yang berada dalam nilai kebenaran tentu saja akan berhadapan dengan pahala begitu, akan diapresiasi begitu, diberikan penghargaan oleh Allah dengan apa yang kemudian menjadi jalan kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa huwal azizul alim. Dan Dia maha perkasa lagi maha mengetahui. Dengar asih. Oleh karena itu kalau kemudian muncul sebuah pertanyaan, mengapa harus kembali kepada Al-Quran?
dan kemudian jangan sekalipun berpaling dari Al-Quran. Karena memang setiap perkara itu akan kembali kepada Allah. Allah yang akan memutuskan semua persoalan-persoalan dari perselisihan-perselisihan yang terjadi pada diri manusia. Oleh karena itu, lewati Al-Quran kita menemukan jawaban-jawaban yang akan makin membuka jalan kemuliaan bagi mereka-mereka yang bertahkim kepadanya, mereka-mereka yang berhukum kepada Al-Quran, gitu kan. Sehingga ini yang memang harus senantiasa kita perteguh di dalam kehidupan. Karena itu menyerahkan segala persoalan kembali kepada hukum Allah, maka tentu ini akan jadi solusi, akan jadi jawaban, begitu kan. Sebaliknya bagi mereka-mereka yang kemudian berpaling, bahkan kemudian mereka mencari-cari aturan-aturan hidup yang lain dan menganggap aturan hidup dari apa yang mereka perjuangkan itu lebih baik dibandingkan dengan hukum-hukum Allah, maka pasti yang terjadi adalah pertentangan, yang terjadi adalah perselisihan, bahkan kemudian tidak menjawab persoalan, begitu kan. Maka ini yang sebenarnya juga harus senantiasa kita fahami ya di dalam kehidupan. Kenapa seringkali persoalan muncul dalam kehidupan kita dan kemudian ketika kita berusaha begitu kan untuk bisa menemukan jalan keluar, ternyata yang terjadi bukan makin menemukan jalan keluar, malah makin membingungkan kita. Makin terus terjadi perdebatan-perdebatan, perselisihan-perselisihan, pertentangan-pertentangan. Ya, ini semua terjadi tentu saja dikarenakan ketika kita sudah keluar begitu ya. Jadi ngejauh lampah gitu kalau kata orang Priangan itu ya. Jadi lari dari kebenaran, menjauh dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, berpaling dari kebenaran. Oleh karena itu di ayat ke-79 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fatawakkal 'alallah." Maka bertawakallah kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sungguh engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Jadi ayat ini sekali lagi menerangkan kepada kita pendengar AC bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua persoalan yang selama ini diperselisihkan, begitu kan, di kalangan Bani Israel dengan menghadirkan keputusan yang adil dan bijaksana. Nah, sebaliknya ketika mereka tetap kekeh begitu ya, tidak mau menerima kebenaran dan selalu saja berpaling, malah menghinakan para nabi dan rasul, malah kemudian melecehkan ayat-ayat Allah, maka tentu dia hanya akan berhadapan dengan kebingungan. Ya, jadi berhadapan dengan kebuntuan terkait dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kenapa? Karena mereka tidak yakin dan tidak meyakini kebenaran Al-Quran, dan mereka dengan sendirinya berarti tidak meyakini kemahaperkasaan Allah dan kemahabijaksanaan Allah. Oleh karena itu bagi mereka-mereka yang berpaling, tentu saja mereka hanya akan berhadapan dengan azab ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun tentu saja akibat dari apa yang mereka perbuat. Ya kan? Setiap kebatilan itu pada akhirnya tentu akan runtuh, begitu kan. Sebagaimana kemenangan ya, pada akhirnya juga akan kembali nyala dan bercahaya. Mungkin untuk satu waktu kebatilan itu muncul dan kemudian seolah-olah jadi pemenang. Ya, dia terus berada pada kekuatan-kekuatan dari kekuasaan yang ada di dalamnya. Namun pada akhirnya dia akan jatuh juga. Kenapa? Karena setiap perkara yang tidak kembali kepada aturan Allah, maka pasti dia hanya akan berhadapan dengan kerugian. Dia hanya akan berhadapan dengan ketertutupan hati. Ya kan? Dan pada akhirnya tentu saja hanya akan membinasakan ketika manusia sudah berpaling dari aturan Allah SWT. Oleh karena itu bagi mereka yang enggan beriman, begitu kan, ketika ada perintah untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, menghadirkan hukum-hukum Allah sebagai pijakan dalam kehidupan, maka mereka-mereka yang enggan menerima, ya kan, dengan nilai-nilai kebenaran, artinya mereka tidak mau beriman. Ya, hakikatnya karena mereka sudah tertutup, begitu ya. Apa yang tertutup dalam diri mereka?
ya kan, mata dan telinganya. Hatinya juga sudah tidak lagi bisa memahami. Dan ini yang kemudian harus senantiasa kita pahami bahwa tingkat para nabi dan rasul pun begitu kan tidak dapat menjadikan orang yang mati hatinya dapat mendengar kebenaran. Mereka telah kehilangan kesadarannya. Hanya Allah yang kemudian bisa membuka itu semua. Namun manakala mereka yang sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan arahan oleh para nabi dan rasul tidak menerima, maka tentu saja mereka akan kehilangan kesadarannya, akan kehilangan peluang dan kesempatan untuk berada pada jalan hidayah itu. Oleh karena itu tidak ada begitu kan seorang pun yang dapat memberi hidayah ketika Allah telah matikan hatinya akibat kekafiran dan kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, ini di ayat ke-80 ya bisa kita baca. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza walau mudbirin. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Artinya keengganan mereka beriman kepada apa yang ditetapkan oleh Allah hakikatnya karena memang mereka sudah tertutup mata dan telinga mereka. Oleh karena itu tidak ada yang dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar begitu kan. Ini tentu saja sebagai bentuk tamsil ya, perumpamaan. Mereka yang artinya sudah tertutup telinganya dengan kebenaran begitu kan. Maka mereka tidak akan bisa mendengar seruan. Lebih-lebih lagi tentu saja ketika mereka sudah berpaling, ketika lari berbalik ke belakang kepada cara-cara yang seringkali dilakukan oleh mereka yang memang sudah tertutup begitu ya menerima kebenaran. Jadi lebih cenderung kepada apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka begitu ya, leluhur mereka yang cenderung tadi menjauhkan diri mereka dari jalan hidayah insyaallah. Sehingga tentu saja mereka tidak akan mungkin bisa mendapatkan itu semua. Sehingga tidak memiliki kesiapan untuk mendengarkan setiap seruan. Nah, ini makanya jangan heran begitu ya pendengar saya kalau ada orang yang diingatkan kadang-kadang lempeng gitu kan hare-hare. Bahkan kemudian dengan sinisnya dia mencibir. Bahkan kemudian kalau memungkinkan dia sudah memiliki kekuatan ya dia akan membuli begitu ya. Ini kan terjadi juga pada risalah kenabian dan kerasulan. Bagaimana Rasulullah SAW sebagaimana juga para nabi dan rasul terdahulu. Mereka juga kan berhadapan dengan tantangan-tantangan dakwah yang luar biasa. Ketika ancaman, tantangan, hambatan, gangguan datang begitu ya silih berganti. Jadi sudah terang begitu ya, sudah jelas itu mana kebenaran, mana kebatilan. Tetapi dikarenakan hati mereka sudah tertutup begitu ya, tidak memahami kebenaran, maka mereka tidak menerima gitu kan. Ketika mereka juga punya pendengaran, tapi pendengaran mereka tidak dioptimalkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Malah mereka akan membuat sumbatan di telinga mereka, ya kan? Akan membuat sumbatan di telinga mereka. Di ayat yang lain bahkan ada digambarkan bagaimana ketika ada orang menyampaikan kebenaran, dia kemudian langsung menutup telinganya dengan anak jarinya, gitu ya. Jadi kalau kata orang Sunda teh hayang ngadenge, gitu ya. Atau kemudian muncul kalimat-kalimat yang bernada penolakan, ya kan? Ada penolakan terkait dengan seruan atau ajakan yang disampaikan. Malah kemudian juga muncul dalih-dalih begitu ya yang dikuatkan untuk dirinya agar dia tidak terus-menerus diingatkan begitu ya. Dan dia berprasangka begitu ya dengan dalihnya itu bisa menjadi jawaban dan seakan-akan benar. Kenapa? Karena dia melakukan pembenaran atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa yang dilakukannya. Ya kan seringkali muncul kan di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang diingatkan apa yang kemudian dia nyatakan. Sudahlah,
nggak usah ngurus orang lain gitu, urus saja diri kamu sendiri. Kalau diri kamu sudah benar, sudah lurus, baru kemudian kamu ingatkan orang lain. Lagi pula ngapain sih kamu susah-susah repot-repot mikirin saya begitu. Ya kan ada ya muncul hal seperti itu. Nah ini gambaran sakit begitu ya hatinya. Demikian juga tentu ini yang dikategorikan mengalami kematian ruhiyahnya begitu ya, dari nilai-nilai keimanan. Ya mungkin dia hidup begitu ya, tapi berada pada ruh keimanan yang sudah mati, ya kan. Jadi jasad yang dikatakan hidup tapi sebenarnya dia sudah mati begitu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kecenderungan kepada keimanan dan menerima keimanan itu sebagai pondasi di dalam kehidupannya. Nah, pendengar AC sama halnya juga tentu bagi mereka-mereka yang diingatkan kepada jalan kebenaran, namun kemudian dia tidak berjuang untuk bisa menyambut pintu hidayah yang datang, maka tentu saja dia tidak akan berada pada nilai kebenaran. Malah kemudian dia terus larut di dalam kesesatannya. Karena jalan hidayah itu kan tidak hanya cukup ditunggu, tapi juga diperjuangkan ya, dicari juga begitu ya. Allah SWT sudah menetapkan kebenaran, dan Allah SWT sudah memberikan potensi kepada manusia dengan potensi akal dan fikir. Yang dengan itu tentu hadir sebuah kesadaran untuk bisa memilah dan memilih mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, mana perkara yang harus dijalankan dan mana perkara-perkara yang harus ditinggalkan bahkan dijauhi. Namun kemudian tatkala ia tidak berusaha untuk mendapatkannya, ya repot begitu. Jadi kalau diumpamakan kita datang berkunjung ke salah satu rumah, kemudian kita mengetuk pintu, maka dibuka atau tidaknya pintu itu tentu bergantung kepada sang pemilik rumah, ya kan? Jadi kalau kemudian dia menerima, pasti dia buka pintu itu. Ya. Tapi kalau kemudian dia menolak, dia tidak menerima apa yang kemudian diserukan begitu ketika kita mengetuk pintu salah satu rumah seorang, maka tidak akan terbuka. Nah demikian juga fenomena di dalam kehidupan kita, pendengar asik. Ketika Allah SWT memberikan jalan kebenaran, ya kan, diberikan petunjuk kepada manusia, ini kebenaran, ini perkara yang harus dijalankan, ini perkara yang harus ditinggalkan. Nah ini kan hidayah begitu ya. Dan manusia dengan potensi akal dan fikirnya tahu itu begitu kan, dengan potensi akal dan fikirnya. Oh, ini kebenaran harus didekati, harus dijalankan. Tapi mengapa kemudian justru malah menjauh begitu, tidak mau menerima kebenaran? Ya tadi, karena dia tidak ada usaha untuk bisa mendapatkannya. Ya, Allah sudah beri itu jalan hidayahnya gitu kan, lewat potensi akal dan fikir yang Allah anugerahkan kepada manusia. Sehingga manusia bisa memilih dan bisa memilah, oh ini kebenaran harus dijadikan sebagai sandaran hidup. Oh ini kebatilan harus ditinggalkan bahkan jauhi. Namun ketika dia tidak ada keinginan untuk berusaha kepada jalan hidayah itu, maka tentu saja dia tidak akan bisa mendapatkannya. Jadi bagaimanapun tentu ini juga jadi peringatan ya bagi setiap kita, terutama bagi kita yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim begitu kan. Karena Allah SWT sudah memberikan kepada kita, pendengar saya, petunjuk dari jalan hidup yang akan membawa kita pada kemuliaan. Maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang tentu siap menerima petunjuk itu dan menjalankannya. Namun betapa rugi begitu ya, betapa tercela dan hinanya manakala manusia yang oleh Allah SWT sudah berikan potensi akal dan fikir, kemudian ruhiyah untuk menyadarkan dirinya pada jalan kebenaran, tapi menolak kebenaran. Ya kan, merasa cukup dengan ilmunya. Padahal kalau bukan Allah yang memberikan ilmu, pasti dia bodoh. Ya kan, jadi merasa apa yang dia lakukan itu adalah dari kerja kerasnya. Sehingga akhirnya dia menafikan bahkan melupakan Allah di dalam kehidupan. Maka ya jangan kemudian menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Allah ketika dia juga dilupakan, karena dia juga melupakan Allah, gitu kan. Jadi betapa rugi kalau Allah sudah menetapkan seorang itu berada pada kehinaan.
Ya, ketika dia tidak mau menerima kebenaran dari apa yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu inilah sebagai sebuah pembelajaran betapa kita harus senantiasa berada pada garis hidup yang lurus, yang kemudian betul-betul menjadi pijakan di dalam kehidupan kita. Karena memang tidak ada yang dapat menjadikan orang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Ini kan sebagai gambaran yang sangat luar biasa ya dari Allah SWT. Jadi kalau sudah tertutup mata hatinya, pendengarannya sudah tidak lagi mau digunakan untuk mendengar ayat Allah, penglihatannya sudah tidak lagi mau digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, karena memang dengan egonya, dengan arogansinya, kesombongan dalam dirinya, maka pasti dia akan menolak, ya kan? Dia justru malah makin balik ke belakang, makin jauh dari kebenaran, bahkan lari dari kebenaran, tidak mau menerima. Nah, sebagaimana halnya juga bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya pada jalan hidayah ketika ia telah larut di dalam kesesatan. Nah, ini di ayat ke-50, ayat ke-81 ya, 81 di surah An-Naml ini. Wa ma anta bihadhil umyi an dalalatihim in tasmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya, engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami lalu mereka berserah diri. Ini kan di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian, begitu kan, bahwa yang akan menerima kemudian berserah diri kepada aturan-aturan Allah itu adalah mereka-mereka yang terbuka dengan Al-Quran, sehingga dia tidak berpaling dari Al-Quran. Kenapa? Karena dia yakin apa yang diturunkan Al-Quran dan disampaikan kepada Rasulullah SAW itu adalah sumber di antara sumber kebenaran yang mutlak, yang tentu akan membawa pijakan manusia pada jalan petunjuk dan rahmat. Sebagian tadi diungkapkan di ayat ke-77 di surat An-Naml ini. Namun manakala mereka sudah larut di dalam kesesatannya, larut dalam dosa dan kejahatan serta kemaksiatannya, ya tentu saja mereka tidak akan mungkin bisa menerima ini semua. Kenapa? Ya sudah bebal begitu ya, jadi hayang begitu ya nerima apa yang menjadi nilai kebenaran. Kalau itu sangat rugi begitu ya bagi manusia yang kalau manusia sudah diberikan jalan petunjuk dan dengan logikanya, dengan akalnya, dengan nalarnya dia sesungguhnya bisa mengerti itu petunjuk, tapi kemudian dia menolak petunjuk. Ya kan? Jadi sudah dijelaskan ini hati-hati. Katakanlah umpamanya kalau di depan itu ada lubang, tapi kemudian dia masuk lubang, maka istilahnya ya dia dungu begitu ya. Apalagi kalau berulang-ulang terus berada pada lubang yang sama, dia celaka, dia terus mendapatkan kecelakaan, berarti dia memang sudah sangat luar biasa begitu ya penolakannya terhadap kebenaran. Dan ini tentu saja juga sebagai ibrah ya, pelajaran bagi kita sekaligus adhikirah. Jadi bagaimana kita harus senantiasa menjaga ritme hidup dan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu jangan sekali-kali berpaling dari Al-Quran. Kenapa? Karena keberpalingan seorang dari Al-Quran ya hanya akan menjadikan mereka rugi, hina, bahkan binasa. Karena memang tidak akan ada yang bisa memberikan jalan petunjuk hidayah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja sekali lagi pendengar AC bahwa jalan hidayah itu juga harus dijemput begitu ya, dikejar begitu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan potensi akal dan pikir kepada kita tahu itu salah, itu pintu hidayah. Hanya persoalan kita menerima itu kebenaran harus diikuti atau malah kemudian menolak, ya kembali kepada penerimaan hatinya. Dia siap nggak menerima kebenaran? Itu persoalannya. Dan ketika dia sudah ditutup begitu ya, hanya menutup dirinya, sehingga ada istilah kafaro, menutup diri begitu ya. Ya pasti mereka tidak akan menerima. Sehingga di ayat lain dikatakan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sehingga orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu berikan peringatan mereka atau kamu tidak berikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman.
Jadi betapa mahal begitu ya harga sebuah keimanan, betapa mahalnya pintu hidayah. Sehingga hanya mereka-mereka yang dikategorikan beruntung dan mereka-mereka yang masuk kategori orang-orang yang berserah diri kepada Allah adalah mereka-mereka yang menerima kebenaran itu dan mereka pasti akan berada pada derajat kemuliaan. Sehingga di ayat ke-81 ini dinyatakan oleh Allah, wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak akan dapat menjadikan seorang pun mendengar. Illa begitu ya. Illa kecuali may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami artinya membenarkan, dia tidak menolak, tidak membangkang, tidak berpaling. Lalu kemudian dia berserah diri, gitu kan. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong. Maka tentu saja Allah SWT akan berikan kepadanya perlindungan, Allah SWT akan berikan pertolongan di atas segala hal yang menjadi harapan-harapan dan keinginan-keinginan di dalam kehidupannya. Dengan saya mudah-mudahan beberapa ayat dari apa yang kita petik di surah An-Naml di ayat ke-77 hingga ayat 81 ini senantiasa menjadi inspirasi berharga dalam kehidupan kita, menjadi motivasi bahkan energi positif untuk terus menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita berada pada jati diri hidup yang penuh dengan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Sebab itulah jalan kemuliaan, jalan keridhaan, jalan rahmat yang akan memuliakan hidup dan kehidupan kita. Sebaliknya manakala kita berpaling, tentu saja kita hanya akan merasakan kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Kita sudah berada di penghujung acara kita pagi. Saya akhiri, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam limpahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa terus bisa menjaga, merawat, memelihara keimanan kita sampai di penghujung kehidupan kita tatkala Allah manggil kita dan tatkala kita pulang kembali kepadanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah